Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipuloh. Di video kali ini kita akan membahas kembali roadmap dari front-end developer, di mana kita akan coba membahas lebih dalam mengenai React.js. Apakah React.js yang ada di dalam roadmap.sh itu sesuai dengan roadmap di industri IT ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk roadmap developer dari React sendiri yang sudah disediakan oleh roadmap.sh ini hampir mirip dengan front end ya, di mana di sini ada personal recommendation yang mana merupakan opinion dari yang membuat roadmapnya ya, dan juga dia ngasih alternatif. Selain itu juga mungkin ada order yang ada di dalam roadmapnya, cuman tidak diharuskan kita mempelajarinya secara langsung ya. Jadi learn anytime, jadi terserah kapanpun mau di learn itu bisa-bisa aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, setelah mempelajari JavaScript, nah maka kita akan masuk ke dalam roadmap-nya React gitu ya. Jadi ketika selesai mempelajari JavaScript, maka bisa melanjutkan ke React. Kalau misalnya langsung loncat ke React, apakah possible ya? Possible saja. Hanya saja mungkin perlu diperhatikan kalau misalnya nanti menemukan hal-hal yang tidak familiar, nah itu akan jauh lebih sulit ya kalau teman-teman nggak ngerti JavaScript. Jadi pelajari dulu JavaScript-nya baru masuk ke dalam React.js. Nah, kemudian di sini juga ada note nih. There used to be class component which React doesn't recommend anymore. Jadi sekarang jangan lagi pakai class komponen. Sudah harus pakai functional component ya. Walaupun ya masih bisa dipelajari gitu. Cuman ya udah nggak mungkin dipakai lagi ya ke depannya, karena dari React-nya sendiri sudah menyarankan untuk menggunakan functional component. Nah, jadi yang pertama mungkin yang dipelajari di sini adalah CLI tools-nya, yaitu adalah menggunakan Vite ya. Dan ini sudah direkomendasikan juga oleh React ya. Jadi jangan lagi pakai create React app. Kalau kita lihat sekarang harus pakai React Vite ya. Jadi ini hanya untuk melakukan setup React.js-nya saja sebetulnya ya. Kemudian untuk komponen, kalau kita lihat di sini ada functional komponen. Nah, functional komponen sendiri ini yang harus kita pelajari. Jadi jangan lagi belajar kelas komponen katanya ya. Walaupun sebetulnya ya tidak ada salahnya belajar kelas komponen ya, cuman mungkin sudah jarang digunakan. Kalaupun ada, mungkin itu adalah aplikasi yang mana dia dibangun dengan React, itu React yang lama ya. Dimana pasti diarahkannya menggunakan kelas komponen gitu ya. Nah, makanya kalaupun misalnya mau dipelajari itu tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman dapat project yang masih menggunakan React yang lama. Nah, jadi yang pertama adalah functional komponennya dulu gitu ya. Bagaimana caranya membuat komponen menggunakan styling functional. Kemudian setelah mempelajari tentang komponen gitu ya, behaviornya komponen seperti apa gitu ya, mereusable sebuah komponen seperti apa, belajar mengenai rendering selanjutnya ya. Nah, di dalam rendering sendiri ini banyak banget ya, ada life cycle ya, walaupun ini mungkin tidak seperti di dalam kelas komponen saat ini ya. Untuk life cycle di dalam functional komponen itu lebih banyak bermain-main dengan sebuah hooks namanya use effects nantinya ya ke depannya. Nah, jadi kalau di dalam kelas komponen dulu itu lebih banyak terlihat mengenai life cycle, kalau di dalam functional components mungkin lebih tersembunyi ya. Walaupun sebenarnya ada gitu ya. Nah, kemudian belajar mengenai list dan keys ya, ini betul sekali ya. Jadi karena nanti data yang ditampilkan dari backend itu mungkin berupa JSON, terus di dalamnya ada kumpulan data, katakanlah produk, kita menampilkan data produk. Itu nggak cuma satu produknya, pasti banyak gitu. Nah, dia bentuknya list, sehingga kita bisa untuk melakukan mapping terhadap list tersebut supaya kita bisa tampilkan semua datanya ya. Dan itu akan berhubungan dengan list dan key. Kemudian tentu props ya atau properties. Ini juga sama, masih bagian dari sebuah komponen ya untuk mengirimkan data dari parent komponen ke child komponen. Kemudian wraps juga sama, ini ya digunakan untuk komponen juga. Dan ini juga yang paling penting yaitu adalah event handling ya. Jadi event itu adalah ketika kita melakukan sesuatu terhadap UI, nah UI-nya mau ngapain gitu ya. Misal kalau button diklik, dia ngirimin form, nah itu adalah masuknya ke events.
Sehingga ini juga lumayan cukup penting untuk dipelajari. Kemudian high order components. Nah, ini sebetulnya nggak semuanya mungkin pakai ya. Cuman di sini fungsi dari higher order components itu adalah masuknya ke advanced teknik ya di dalam React untuk melakukan reusing komponen logic. Kemudian, nah ini dari sisi hooks nih. Kalau kita lihat ya, setelah belajar rendering, belajar hooks. Oke, mungkin ada sedikit yang tertinggal ya. Ini karena gambar grafiknya agak sedikit berantakan gitu ya. Nah, di sini ada komponen sendiri tadi ya. Selain kita nanti belajar rendering, komponennya sendiri nanti akan belajar mengenai JSX ya. Sintaks spesial untuk membuat komponen React ya, yang mana merupakan singkatan dari JavaScript XML ya, yang membolehkan kita menulis HTML di dalam JavaScript. Kemudian props dan state ya. Nah, ini juga sama, kita pelajari mengenai props dan state-nya. Kemudian conditional rendering. Nah, ini ya. Jadi bagaimana menampilkan sebuah komponen ya terhadap kondisi tertentu. Dan juga composition. Nah, ini kalau kita lihat ya, composition ini nantinya setiap komponen mungkin punya child komponennya lagi ya. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan. Ya, ini memang ya basic-basic dari penggunaan komponen di React. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk hooks ya. Nah, hooks sendiri itu kebagi menjadi dua. Yang wajibnya harus teman-teman tahu adalah basic hooksnya. Kalau menurut saya, titik aman untuk menjadi seorang front-end developer, khususnya junior, adalah minimal tahu basic hooksnya. Nah, kalau common hooks, ini sebetulnya mungkin saja tidak tahu pun tidak terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Karena ini nantinya mungkin lebih kepada performansi gitu ya, untuk memperbaiki performance bagi seorang junior. Yang paling penting kenapa hanya use state dan use effect, karena ini nanti berhubungan dengan life cycle, dan use state sendiri untuk menyimpan state ya. Nah, jadi yang wajib banget adalah basic hooks. Kalau teman-teman tahu mengenai common hooks sendiri, itu penggunaannya untuk apa, itu akan jadi nilai plus, terutama ketika teman-teman interview gitu ya. Karena teman-teman tahu nih cara melakukan atau cara menulis kode supaya performance-nya baik itu seperti apa. Misalnya menggunakan use memo gitu ya, untuk mememoize sebuah result dari sebuah function ya. Atau misalnya mau menggunakan use context untuk membuat state management lebih rapih ya. Nah, ini akan jauh lebih baik tentunya. Tapi yang wajib banget adalah yang basic hooks-nya ya, yaitu adalah use state dan use effect. Nah, kalau common hooks ya, ini adalah beberapa hooks yang disediakan oleh React ya. Itu ada use callback, use context, use memo, use ref, use callback, ini 2 kali ternyata ya di sini ditulisnya. Kemudian use reducer ya. Nah, ini memang lumayan sering dipakai juga gitu ya di industri IT. Kemudian di sini membuat custom hooks ya. Jadi teman-teman tentu tidak terbatas ya dengan hooks yang disediakan oleh si React-nya. Tapi teman-teman juga harus tahu gimana caranya bikin custom hooks ya. Jadi ini benar sekali ya, wajib banget teman-teman pelajari. Kemudian kalau di sini ada hooks best practice, mungkin ini adalah aturan-aturan kalau kita mau pakai hooks ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya udah ada dokumentasi menuju ke rules of hooks-nya sendiri. Nah, jadi ini ada aturannya. Don't call hooks inside conditions or loops. Contohnya ya. Kemudian don't call hooks after a conditional return statement. Ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini juga sudah ada rekomendasi dari penggunaan atau cara membuat hooks sendiri. Nah, setelah hooks, nah belajar routers. Nah, kalau belajar React tentu ya, karena React adalah sebuah single page application yang mana dia tidak bisa berpindah-pindah halaman gitu ya. Artinya dia hanya merender satu komponen saja. Sementara kita mau nih kalau routingnya berubah, tentu komponen yang dirender pun berubah. Maka yang dipelajari adalah kalau nggak React router, yaitu adalah 10-stack router ya. Cuman yang paling sering dipakai memang React router saat ini. Jadi rekomendasinya tepat sekali ya, merekomendasikan React router. Nah, kalau 10-stack sendiri ini agak lumayan baru ya. Dan tapi tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama jadi lebih ramai menggunakan 10-stack gitu ya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja sebetulnya. Cuman kebanyakan sekarang pakainya adalah React router. Kemudian belajar state management. Nah, ini ya. Ini mungkin salah satu hal yang cukup lumayan
banyak direkomendasikan juga ya, pastinya ini selalu ya, state management itu wajib hukumnya untuk seorang front end developer. Kenapa? Karena untuk menghindari pengiriman props terhadap child komponen yang terlalu dalam ya. Jadi nanti bisa langsung akses ke state secara global. Nah, yang direkomendasikan di sini Zustand ya, walaupun sejauh ini yang saya temukan di industri IT itu kebanyakan masih pakai Redux ya. Dan di sini sendiri Redux sudah tidak dicantumkan gitu. Jadi sebenarnya Redux masih sangat worth it untuk dipelajari ya. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang sudah eksis saat ini yang menggunakan Redux, tentunya daripada pindah menggunakan Zustand walaupun secara penggunaan mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, cuman mending ya mereka melanjutkan pakai Redux ya, ngapain misalnya dilakukan refactor code kalau misalnya hasilnya tidak terlalu signifikan ya. Apalagi tiap minggu itu harus ada fitur baru misalnya di aplikasinya. Nah, itu kan lumayan ya. Harus kita maintain lebih lanjut kalau mau pindah ke Zustand. Nah, selain itu juga ada konteks ya. Konteks ini ya ini bawaan dari si React-nya sendiri ya. Jadi sebenarnya bisa ya tanpa menggunakan library tambahan. Cuman memang kalau saya perhatikan saat ini penggunaan yang paling simple dari state management adalah menggunakan Zustand ya. Sejauh ini yang saya coba gitu. Kalau teman-teman punya rekomendasi yang lain, coba tulis di kolom komentar. Kemudian menulis CSS. Nah ini ya, jadi ketika kita bekerja dengan React, itu ada beberapa cara untuk menulis CSS. Ada menggunakan CSS modules, Tailwind CSS, dan lain-lain. Walaupun sekarang yang wajib banget dipelajari adalah ya Tailwind CSS gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini untuk mempelajari CSS-nya sendiri adalah cara menulisnya ya, bukan secara umum CSS-nya gitu. Jadi memang cara nulisnya karena bisa beda-beda ya. Ada yang menggunakan modules, ada yang langsung menggunakan Tailwind gitu ya. Yang paling enak ya pakai Tailwind langsung. Kemudian di sini ada komponen atau libraries. Mungkin ini lebih tepatnya adalah UI libraries gitu ya. Kalau misalnya mau digabung. Ini sebetulnya sifatnya sangat opsional. Kenapa? Karena nggak semua industri pakai gitu ya. Apalagi UI libraries itu biasanya memiliki keterbatasan dari sisi komponen yang disediakan. Cuman fungsi dari UI libraries adalah untuk mempercepat proses pembuatan UI menggunakan React.js. Yang saat ini lagi ramai adalah SudCN UI. Tapi selain ini juga masih banyak banget ya, ada Next UI misalnya ya, Cakra UI, Material UI, semuanya juga sebenarnya boleh-boleh saja untuk digunakan. Dan sebetulnya kalau menurut saya ya, di sini sih nggak perlu merekomendasikan untuk si UI libraries yang mana yang mau digunakan. Kenapa? Karena ini sifatnya sekali lagi opsional. Kemudian headless component libraries ini juga sama ya, Radix UI, yang mana Radix UI ini juga masih bagian dari SudCN UI ya. Jadi SudCN UI ini dibangun menggunakan Radix UI gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja. Nah, ini nantinya juga sama ya, sebetulnya opsional. Kenapa saya bilang opsional? Karena mungkin saja sebuah perusahaan itu sudah punya UI libraries-nya sendiri. Gitu. Jadi kita tidak perlu mempelajari SudCN pun aman-aman aja gitu ya. Jadi sifatnya sangat opsional, tapi kalau tahu ini akan lebih mudah, apalagi kalau misalnya kita dapetin project-project freelance gitu. Nah, itu akan jauh lebih mudah kalau kita misalnya membangun UI-nya nggak dari nol tapi langsung pakai SudCN ataupun misalnya Radix UI. Nah, baru ini yang penting yaitu adalah API calls. Nah, kalau API calls ini wajib hukumnya ya. Kenapa? Karena ya kita mau ngambil data dari backend. Gitu. Gimana caranya? Ya pakai API calls. Kalau misalnya nggak pakai API calls ya berarti datanya statik gitu ya. Nggak mungkin bisa keambil dari si backend. Nah, sebenarnya ada dua cara yaitu adalah REST API atau GraphQL atau yang lebih baru lagi misalnya menggunakan RPC. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat untuk REST-nya sendiri itu sudah direkomendasikan menggunakan React Query sekarang. Bukan lagi pakai Axios ataupun SWR. Sebenarnya React Query bisa digabungkan dengan Axios ya. Jadi dikombinasikan antara React Query dengan Axios. Karena React Query ini tetap harus pakai fetch-nya si JavaScript nantinya gitu ya. Kalau kita mau mengambil sesuatu. Nah, enaknya pakai React Query adalah dia memiliki state management untuk
pengambilan data melalui API ya. Makanya sekarang sudah direkomendasikan untuk menggunakan React Query. Dan saya juga di industri sudah mulai migrasi dan menggunakan React Query. Untuk Axios sendiri ini kalau menurut saya juga sekarang masih wajib banget teman-teman pelajari karena banyak industri masih pakai Axios ya. Jadi dua ini nih, Axios dan React Query karena dua-duanya bisa dikombinasikan. Kalau mau coba SWR silakan ya, ini hampir mirip sebetulnya dengan React Query, cuman dari sisi penggunaannya lebih ribet dibandingkan React Query. Kalau mau pakai GraphQL sekarang sudah direkomendasikan menggunakan Apollo. Nah, jadi itu untuk API calls. Lalu kalau kita lihat lagi di sini ada testing ya. Nah, testing sendiri ini kadang-kadang ya nggak semua industri pakai. Cuman harusnya sih kalau industrinya bagus mewajibkan ya untuk seorang developer ngerti mengenai testing gitu ya. Misalnya pakai Vitess dan React Testing Library sekarang yang paling rame. Walaupun Jest juga masih sering dipakai ya. Saya sendiri sekarang masih pakai Jest kebanyakan untuk melakukan testingnya ya dibandingkan dengan Vitess. Nah, jadi ini testing. Walaupun ini sebenarnya kalau menurut saya harusnya ditaruhnya jangan di sini nih, harusnya mungkin agak sedikit akhir lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kemudian di sini ada framework. Nah, kalau kita lihat di sini ada Next.js, Astro, React Router atau mungkin juga ada Remix gitu ya. Nah, yang paling direkomendasikan sekarang adalah menggunakan Next.js karena hampir kebanyakan sebuah website yang dibangun menggunakan React adalah menggunakan Next.js sebagai frameworknya. Fungsinya framework untuk apa? Untuk mempercepat proses coding React.js-nya dibandingkan tanpa menggunakan framework. Ya. Nah, kalau teman-teman buka juga di dokumentasi React-nya misalnya, kita masuk ke bagian Start a New Project. Kalau kita lihat di sini, if you want to build a new app or a new website fully with React, we recommend picking one of the React-powered framework popular in the community. Nah, langsung rekomendasinya Next.js, kalau enggak Remix di sini ya. Dan yang paling sering digunakan ya tentu Next.js ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita belajar routing ya menggunakan React Router, sebetulnya ini kalaupun kita nanti belajar Next.js, hal ini mungkin bisa kita skip karena udah nggak butuh lagi React Router kalau mau pakai Next.js. Kemudian, nah ini handling form. Ini menggunakan React Hook Form. Sekarang mungkin masih banyak yang tidak menggunakan handling seperti ini. Tapi ketika kita melakukan handle terhadap form, katakanlah menggunakan React Hook Form atau Formic, ini akan jauh lebih rapih ya dari sisi pengelolaan formnya. Nah, makanya React Hook Form kalau menurut saya sekarang sudah wajib digunakan. Sama dengan types dan validation juga. Nah, ini ya TypeScript dan Zod juga sama. Kalau menurut saya sekarang sudah harusnya industri wajib pakai TypeScript. Walaupun di sini untuk validationnya mungkin tidak hanya menggunakan Zod ya, ada library yang lain ya yang bisa digunakan untuk melakukan validasi. Nah, walaupun memang yang sering dipakai untuk dikomunikasikan dengan TypeScript adalah Zod. Cuman kalau saya sendiri kadang-kadang nggak pakai Zod ya. Kalau sekarang saya lebih seneng pakai yang namanya YAP ya atau YUP ya nulisnya. Validation. Sekali lagi sebenarnya sama aja ya. Untuk validation sendiri mau pakai apapun silahkan ya. Walaupun memang kalau mau dikombinasikan dengan TypeScript mungkin Zod lebih enak ya. Kemudian nah ini dari topiknya ya. Ada masuk ke advanced topic. Ya, kalau kita lihat dulu sampai dengan saat ini ya ini memang banyak gitu. Cuman memang kalau kita mau menjadi seorang front end developer junior katakanlah ini sudah harus sampai sini ya sekarang, sampai types dan validation. Mau tidak mau gitu ya. Walaupun ini banyak lumayan ya. Ya walaupun tidak sebanyak yang flow front end-nya ya karena memang keseluruhan, cuman di sini memang kalau kita lihat ya React sendiri lumayan panjang untuk si learning-nya ya. Nah, jadi ini memang wajib sampai ke types dan validation sekarang kalau mau jadi seorang junior developer. Nah, masuk ke topik yang lebih advance, sebenarnya ini enggak semuanya juga digunakan gitu ya. Kalau mau belajar mengenai animation misalnya menggunakan Framer Motion ini akan sangat baik gitu ya, membuat websitenya lebih interaktif ya. Kemudian error boundaries, server API, suspend, portals, ini memang topik-topik yang lebih advance lagi. Dan sebetulnya juga ya
seperti common hooks ini juga sebenarnya masuk ke topik yang lebih advance dibandingkan dengan yang basicnya. Mungkin ini sebenarnya harusnya ada flow yang lebih menggambarkan yang mana bagian advance, yang mana yang bagian basic gitu ya. Walaupun memang tidak se-advance seperti konsep suspend, server API, error boundaries untuk bagian common hook sendiri karena memang mungkin sudah mulai sering digunakan juga. Cuman ini fungsi utamanya kan untuk melakukan optimasi terhadap performance di dalam React-nya ya kebanyakan gitu. Jadi ya memang mungkin makanya dia masukin di sini, ya ini lebih baik juga dipelajari gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita mau belajar mobile application, misalnya menggunakan React Native, walaupun kalau kita mau berkarir sebagai seorang front end developer, kayaknya sih nggak perlu belajar React Native. Kenapa? Karena kalau ini udah masuk ke ranah mobile. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari semua roadmap yang ada saat ini, ya hampir semuanya mencakup ya kebutuhan di industri IT. Jadi apa aja nih yang perlu kita pelajari gitu ya. Nanti teman-teman silahkan dibuka aja ya, satu persatu di sini juga sudah ada untuk dokumentasinya gitu ya. Paling tadi saya mungkin menambahkan sedikit ya beberapa hal, contoh misalnya penggunaan komponen libraries ini sebenarnya nggak wajib gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih yang mana yang harus teman-teman prioritaskan, yang mana yang sekiranya bisa di skip dulu nih, langsung loncat kemana gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau belajar bareng-bareng juga, sebenarnya ini hampir semuanya sudah ada di YouTube saya. Nah, di playlist React.js ya, di sini ada tutorial React.js bahasa Indonesia. Silakan teman-teman buka aja ya, ada pengenalannya dulu, kita introduction to React gitu ya. Bagaimana men-setup project? Di sini kebetulan sudah menggunakan rekomendasi dari React-nya sendiri, ada menggunakan CLI tools-nya yaitu Vite ya. Jadi sama persis di sini setup project-nya menggunakan Vite. Kemudian kita belajar mengenai komponen dan props-nya juga ya. Jadi di sini mempelajari JSX, props, dan juga mungkin sedikit state ya. Dan kalau kita lihat lagi, nah di sini ada atomic design, bagaimana membuat komponen menjadi lebih baik ya, terutama dari hal composition. Nah jadi kita belajar composition juga di bagian atomic design. Kemudian ada routing. Nah ini juga sama, ini saya loncat langsung ke routing. Kenapa? Karena supaya nanti lebih mudah ya untuk menunjukkan bagian-bagian dari sebuah aplikasinya yang kita bangun di sini ya. Makanya saya loncat dulu ke React Router. Baru lanjut ke conditional rendering juga saya bahas ya. Jadi ini ada conditional rendering, kita bahas. Nested component juga masih berhubungan dengan composition. Kemudian, nah ini ya, ada rendering list, event handler, ya, dan juga state. Nah jadi kita bahas juga mengenai rendering list ya, render props, tentu di props dan state ya. Dan juga ini ada event handler ya. Kalau kita lihat event handler juga ada di sini ya. Jadi saya sudah bikinin untuk videonya juga. Nah, kemudian berhubungan dengan life cycle. Nah, ini ya, life cycle ini membahas mengenai kelas komponen ya. Cuman saya juga tambahkan yang menggunakan functional komponennya yang zaman sekarang lah gitu ya. Kalau kita mau pakai React pasti pakai functional komponen, yaitu menggunakan use effect. Jadi kita sudah mulai masuk ke dalam penggunaan dari hooks-nya sendiri ya. Ada use state, use effect juga untuk life cycle. Kemudian juga ada use ref, ini juga saya bahas ya di sini. Nah, untuk common hooks-nya. Kemudian untuk fetch data, nah ini ya get dan post ya. Kalau untuk yang update dan delete sebenarnya ada di Next.js juga ya. Karena sebenarnya prosesnya sama dengan yang get dan post ya. Terutama delete dan update itu mirip sekali dengan post gitu ya. Untuk penggunaannya. Itu sudah ada juga untuk fetch API. Kemudian selanjutnya ada custom hooks. Nah ini ya. Ini custom hooks kita pelajari juga. Kemudian ada state management. Di sini kebetulan menggunakan Redux ya. Jadi saya jelaskan juga dari konsepnya dulu nih ya. Si state management ini seperti apa konsepnya. Nah, ini udah ada di sini. Nah, jadi ada state management, terus kita bahas penggunaan Redux-nya sendiri ya. Nah, selain itu juga ada beberapa materi tambahan seperti misalnya use context dan use reducer untuk common hooks-nya. Nah, jadi kurang lebih sudah tercakup ya sampai dengan sini nih, sampai state management. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya, ada
di playlist React.js lanjutan. Ya, sudah ada 4 video, nanti mungkin ini akan kita update lagi. Ya, ada use ID ini tambahan, ya, ada memo, use memo dan use callback. Jadi semua harusnya untuk di bagian common hooks sudah tercakup semuanya, gitu ya. Nah, di sini sudah selesai ya. Termasuk juga penulisan CSS juga sudah ada ya sebetulnya. Terutama saya masukkan itu di bagian Next.js ya. Ada di bagian styling nih. Sebenarnya sama aja. Styling di Next.js dengan di React itu mirip-mirip kok gitu ya penggunaannya. Nah, jadi silakan kalau misalnya di React saya pakai Tailwind, kalau di sini pakai CSS modules ya. Nah, masuk ke dalam roadmap-nya Next.js. Nah, ya, pakai framework-nya nih, Next.js. Nah, sekali lagi makanya komponen libraries dan headless komponen ini sebetulnya opsional ya. Jadi saya juga skip di tutorial saya. Next.js lengkap ya. Ada 42 video. Ya. Learning-nya memang lumayan banyak. Kenapa? Karena sekarang Next.js ada 2 cara untuk penggunaannya. Ada menggunakan pages router, ini sudah lengkap. Dan juga app router, ini juga sudah lengkap. Bisa teman-teman coba untuk tonton ya. Lalu forms, nah ini yang belum ada sebenarnya. Mungkin nanti kita akan menyusul penggunaan dari React Hook Form sendiri beserta dengan validation-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Walaupun ini juga sudah saya bahas nih mengenai komponen-komponen libraries, sudah mulai saya bahas di YouTube saya juga ya. Tinggal dicek aja, ada video-video terbaru banyak ya. Termasuk The Stand juga, cara pakainya udah ada. Ya, nah ini juga ada nih komponen library, Flowbyte, terus ada Daisy UI, ini untuk Tailwind ya. Lalu ada juga As Eternity, ini untuk Tailwind juga bisa dicoba ya. ZCN UI sudah pernah saya bahas. Ya, jadi hampir semua yang ada di dalam roadmap React itu sudah pernah saya bahas gitu. Nah, tinggal masuk ke topik-topik yang mungkin lebih advance lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mempelajari ini ya, types dan validation dan juga forms, sebetulnya yang lebih advance dari penggunaan dua hal ini, itu sebenarnya saya buat sebuah course, namanya adalah belajarmern.id. Nah, ini saya buat bersama dengan Pak Sandika Galih, ya, beserta dengan juga senior saya di Telkom Indonesia, namanya Kang Agung Rizkiana. Nah, jadi kita lagi bikin course, lagi nyiapin sebuah course yang mana nanti di dalamnya saya kasih bocoran sedikit, kita akan menggunakan dua hal ini juga, gitu ya. Gimana cara implementasi best practice dari React Hook Form dan juga validation-nya sendiri itu akan terjawab di course ini. Dan kita lagi siapin videonya dan juga platformnya dulu. Nanti mungkin kalau teman-teman tertarik silahkan isi dulu untuk formnya di sini. Ya, nanti kita akan coba untuk kasih tahu kalau course-nya udah ready melalui email ataupun WhatsApp. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini ya. Sekali lagi yang tertarik untuk course-nya silakan pantengin aja di belajarmern.id. Kita akan coba untuk bahas mengenai roadmap yang lain mungkin di video-video berikutnya ya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.